会受限，我才能一举击杀，而后开始经历一次次战斗。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 845 sampai 846 atau episode 871 sampai 872 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. 说吧，看上我哪件？ Sebelumnya diceritakan, saat itu Lou Feng yang berhasil menumbangkan sektor binatang buas level 5, kemudian sektor binatang buas yang masih hidup segera melarikan diri ke domain lautan yang hilang. Lu Feng sudah mencoba mengejar sektor binatang buas tersebut. Namun semua sektor binatang buas melarikan diri ke segala penjuru secara acak. Dan setelah beberapa tahun berlalu, lahirlah sektor binatang level 6 yang bernama Mohe. Mohe maju melalui ruang kosong dengan kapak yang sakti di tangannya. Dengan mengandalkan kemampuan untuk merasakan keberadaan sesama sektor binatang buas, itu tidak akan pernah hilang. Beberapa ribu sektor binatang buas yang tersebar di 3 negeri berbahaya, yang belum ditangkap dan diretas hingga mati oleh Luo Feng, semuanya sangat bersemangat. Akhirnya, sektor binatang buas tahap ke-6 telah tiba. Setelah sekitar 1 bulan, Mohe akhirnya masuk ke wilayah laut yang dikenalnya lagi. Aku di sini. Berdiri di tengah-tengah ruang kosong yang luas, tanduk tunggal pada 2 kepala Mohe melengkung. Ketika mereka menusuk ke arah ruang kosong di depan, cahaya putih di ujungnya redup. Kedua mata tunggal di kedua kepalanya berkelebat kegilaan. Mohe, kata sektor binatang buas tahap kedua yang disembunyikan di pegunungan, kami akan menyerahkan segalanya padamu. Sektor binatang buas tahap kedua yang tersembunyi menghancurkan dirinya sendiri. Mohe, aku percaya padamu, kata sektor binatang buas lain yang bersembunyi di dalam samudra semesta, yang juga hancur sendiri. Kemuliaan terakhir dari ras sektor binatang buas kami. Kamu harus melindunginya. Bunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti itu. Kita dari ras sektor binatang, harus menjadi orang-orang bangsawan tertinggi. Satu demi satu, sektor binatang buas menghancurkan diri sendiri. Mereka adalah sektor binatang buas yang Luo Feng tidak punya waktu untuk berburu dan membunuh, atau mereka yang telah bersembunyi di beberapa tanah yang paling berbahaya, jadi Luo Feng tidak dapat berburu dan membunuh mereka. Satu demi satu, mereka menghancurkan diri sendiri secara berurutan. Semua dimusnahkan. Hanya ada satu sektor binatang buas yang tersisa yang benar-benar bebas dari perbudakan, yaitu Mohe. Mohe, aku akan melindungi sisa-sisa terakhir dari kemuliaan ras sektor binatang buas mulia aku. Aku tidak akan membiarkan pemimpin Bima Sakti menodai ras kita. Mohe mengangkat kedua kepalanya dan meraung marah. Pada saat ini, nasib yang tak terlihat menyelimutinya. Itu adalah satu-satunya sektor binatang buas yang bebas dari perbudakan. Luo Feng masih kaget setelah menyaksikan penghancuran diri yang berulang dan menghilangnya sektor binatang buas. Ekspresi Morosa tiba-tiba mencatat perubahan drastis. Morosa dan beberapa sektor binatang buas yang diperbudak lainnya, seperti Mengku, yang bersama-sama dengannya di 3 negeri paling berbahaya, secara bersamaan mengirimkan pesan mereka ke Luo Feng dengan suara gemetar. Ada apa? Luo Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Mengapa 9 sektor binatang buas besar yang diperbudaknya melapor kepadanya, pada saat yang sama? Tuan, Morosa berteriak kaget. Ketika sektor binatang buas yang tersebar di seluruh penghancuran diri pada saat yang sama, kami merasakan nasib. Nasib, ucap Luo Feng terkejut. Ras sektor binatang sangat dikendalikan oleh pengaruh nasib, sebagaimana diuraikan oleh 4 aturan mutlak nasib. Hanya satu sektor binatang buas yang selamat yang bebas dari perbudakan, lanjut Morosa. Takdir mengatakan kepada kita bahwa bahkan kita, sektor binatang buas yang tunduk yang berjanji kesetiaan kita padamu, harus bertarung dan membunuh di antara kita sendiri. Pasti ada sektor binatang buas yang masih hidup dari kita semua. Maka sektor binatang buas ini akan pergi berperang melawan sektor binatang buas yang tersisa untuk membangkitkan raja tertinggi.
Ini adalah aturan mutlak kelima dari takdir, aturan mutlak yang baru saja jatuh pada kita. Apa? Aturan mutlak kelima. Ekspresi Luo Feng berubah drastis. Sektor binatang terbebas. Melawan sektor binatang buas yang diperbudak. Mereka sebenarnya diharapkan untuk bertarung di pertempuran terakhir. Luo Feng ingat saat dia memperbudak Morosa. Pada saat itu, dia telah menerima peringatan dari hukum tertinggi. Sektor binatang buas adalah bentuk kehidupan tertinggi yang mewakili kehancuran. Tampaknya, berusaha memperbudak mereka sulit sejak awal. Sekarang, hanya ada satu sektor binatang buas yang selamat yang bebas dari perbudakan, dan tanpa diduga, aturan mutlak kelima ditetapkan untuk mempercepat kelahiran raja terakhir. Jelas, ini untuk merampas peluang Luo Feng dari segala persiapan. Aku memiliki banyak sektor binatang buas sebagai budak di bawah komandarku. Dengan mengamati mereka mengeksekusi teknik penghancuran, lalu memahaminya secara menyeluruh, aku akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selama aku punya lebih banyak waktu, kekuatan aku akan semakin kuat. Melalui musibah ini, peluang aku juga lebih tinggi. Tetapi sekarang, hukum tertinggi tidak lagi memberi aku waktu. Ekspresi Luo Feng tampak serius. Ketika lawannya mencapai tingkat ke-6 tahap sebagai puncak, tidak akan ada peringkat yang lebih tinggi untuk naik. Namun dia masih bisa secara bertahap naik lebih jauh, jika dia melanjutkan kultivasi. Namun, sekarang aturan mutlak kelima nasib telah turun, Raja Utama harus disaktirkan. Pertempuran terakhir, apakah ini? Mata Luo Feng bersinar dengan kecemerlangan yang kompleks. Kalau begitu, ayo. Luo Feng mengambil kendali menara bintang dan mulai kembali ke alam semesta yang paling awal. Sektor binatang buas yang di bawah komandonya, sayangnya, tidak akan mampu melahirkan kelahiran sektor binatang buas ke-6. Ketika sampai pada membuat keputusan akhir antara sektor binatang buas bebas dari perbudakan dan yang diperbudak, tentu saja ia akan memilih untuk menyerang. Jika timnya menang, itu akan menjadi hasil yang sempurna. Jika sektor binatang buas itu, Mohe benar-benar menjadi raja pamungkas, itu akan menjadi bencana sejati. Segala sesuatu yang ingin dilindungi Luo Feng akan dimusnahkan. Menjelang pertempuran ini, Luo Feng tidak bisa menahan perasaan kuat untuk melihat keluarganya sendiri. Luo Feng kembali ke alam semesta yang asli, dan kembali ke Tanah Suci Bima Sakti. Pertarungan terakhir akan datang, dan berdasarkan tenggat waktu yang dijelaskan oleh Morosa, Luo Feng tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Dia tidak punya pemikiran lain selain bertemu dengan keluarganya. Luo Feng mendarat di lorong yang terbuat dari batu hijau. Itu adalah halaman sederhana, dan di depan halaman berdiri seorang wanita berjubah putih. Luo Feng tersenyum padanya. Dia adalah istrinya, Su Xin. Su Xin, yang selalu mendukungnya tanpa keluhan. Dia tidak menginginkannya, dan dia tidak memintanya untuk memberinya lebih banyak waktu. Namun itu bukan karena dia tidak menyukainya. Ketika Luo Feng telah mencoba untuk melawan binatang yang menelan sampai mati, dan semua orang mengira dia telah mati, termasuk Su Xin, dia telah memilih untuk mati bersamanya setelah melahirkan anaknya. Cinta tidak seharusnya menjadi pengekangan. Sebaliknya, itu seharusnya menjadi perawatan dan dukungan yang konstan. Feng, Su Xin tersenyum, dan senyumnya seperti bulan di langit, menenangkan jiwa Luo Feng. Istri Luo Feng adalah pelabuhan hatinya. Dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Ayo kita lihat ibu dan ayah. Oke, kata Su Xin. Dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia sudah lama menunggu di sini, dan orang tua mereka tinggal di halaman ini. Mereka memasuki halaman. Segera, mereka melihat Luo Hongguo dan Gong Xinlan, yang duduk di sana berbicara. Setelah 1 triliun era, mereka masih terlihat sama seperti sebelumnya. Ah, Feng, Luo Hongguo dan Gong Xinlan keduanya berdiri. Bu, ayah, teriak Luo Feng. Ketika dia melihat orang tuanya, dia masih seperti siswa pekerja keras yang sama, di perguruan selama era kota pusat di bumi. Luo Hongguo dan Gong Xinlan saling memandang. Mereka berdua merasa ada yang salah dengan Luo Feng. Dia sudah berdiri di antara puncak miliaran ras, dan dia stabil dan dapat diandalkan ketika bergaul dengan orang tuanya. Namun, Luo Feng bertingkah seperti anak kecil, yaitu anak yang sangat dekat dengan orang tuanya. Itu tidak biasa. Mereka berdua mencatat ini, tetapi tidak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa tentang itu. Ayo duduk, Su Xin. Gong Xinlan memegang tangan putranya.
Mereka duduk, begitu pula Su Xin. Luo Feng berbicara dengan orang tua dan istrinya seperti manusia biasa, dan tak lama kemudian, kedua putranya, Luo Ping dan Luo Hai, dan saudaranya, Luo Hua, juga tiba. Keluarga berkumpul, berbicara dan tertawa. Namun, mereka semua hidup lama, jadi mereka semua merasakan ada yang salah dengan Luo Feng kali ini. Semuanya tampak sangat normal, dan itulah sebabnya sangat abnormal. Itu adalah waktu yang tidak biasa. Mereka sedang menghadapi sektor binatang buas sekarang. Dan Luo Feng memikul semua tanggung jawab. Bagaimana dia punya waktu dan energi untuk berbicara dengan keluarganya. Namun, tidak ada yang mengatakan apa-apa, bahkan setelah berbicara lama. Sebenarnya, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Ping, dan Luo Hai yang paling banyak berbicara. Sudah waktunya, kata Luo Feng. Semua orang terdiam. Luo Feng melihat sekeliling. Dia memandang ibu dan ayahnya, yang selalu merawatnya. Di saudara yang tumbuh dengan dia. Pada dua putra yang mengidolakannya. Dan pada istrinya yang telah mendukungnya selama ini. Aku pikir kamu semua tahu sekarang. Luo Feng mengangguk. Sesuatu yang besar sedang terjadi, dan aku telah menyimpannya darimu. Tapi sekarang, saatnya memberitahumu. Dia telah pergi ke sarang sektor binatang buas untuk disembelih, dan dia telah bertarung 900.000 sektor binatang buas, namun dia belum berbagi informasi ini dengan keluarganya. Meskipun mereka tahu tentang krisis sektor binatang, mereka tidak tahu detailnya. Namun, jika ia gagal kali ini, semua ras samudra semesta akan dimusnahkan, termasuk dia. Tidak perlu lagi melindungi mereka dari apapun. Apa yang terjadi, saudaraku? Tanya Luo Hua. Ayah. Luo Ping dan Luo Hai menatap Luo Feng dengan cemas. Orang tuanya dan istrinya juga menatapnya, khawatir. Ini adalah tindakan terakhir dari krisis sektor binatang, kata Luo Feng. Hanya ada dua hasil dari pertempuran ini. Jika aku menang, semua ras, termasuk kita manusia, akan aman dan sehat. Tetapi jika aku kalah, semua ras akan dimusnahkan, dan manusia akan mati juga. Alam semesta yang asli akan dihancurkan, dan aku juga, tidak ada yang bisa selamat. Ini akan menjadi pertempuran terakhir. Orang tuanya, istrinya, putra-putranya, dan saudaranya semuanya terkejut. Ini ada hubungannya dengan miliaran ras di alam semesta. Aku akan pergi, bisik Luo Feng. Aku ingin melihatmu, orang tuaku, dan kalian semua, pada saat terakhir sebelum aku pergi. Luo Feng memandang sekeliling pada anggota keluarganya. Mereka semua adalah keluarganya. Feng. Luo Hongguo meletakkan tangannya di bahu putranya, memeluknya, dan dia tersenyum. Sebenarnya, aku sangat bangga padamu. Aku ingat ketika aku masih muda, ketika Nirwana datang, dan kami nyaris tidak selamat. Kami selamat dari situasi hidup dan mati berkali-kali sehingga kami akhirnya bisa tinggal di markas utama, melahirkan kamu dan Ahua. Gong Xinlan juga memeluk putranya. Ibumu dan aku sangat bangga. Kami tidak pernah berharap bahwa kami akan dapat berkeliling dunia. Kami tidak pernah berharap bahwa kami akan mengalami begitu banyak game virtual seolah-olah itu adalah kehidupan nyata. Orang lain hanya memiliki satu masa hidup, tetapi kita sudah memiliki masa hidup yang tak terhitung jumlahnya. Hidup kami fantastis. Dan itu karena kamu. Baik Luo Hongguo, dan Gong Xinlan, memandang putra mereka. Jangan merasa terbebani. Pepatah kami mengatakan, 100 tahun kehidupan, tetapi kami telah hidup selama ratusan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kita mati, kita akan tersenyum seperti kita mati. Luo Hongguo tersenyum. Pergi saja, dan jangan merasa tertekan. Pergi dan lawanlah mereka. Jika kamu menang, kami akan memiliki kemuliaan tanpa akhir, tetapi jika kamu kalah, kami akan mati bersamamu. Mata Luo Feng basah. Dia tidak merasakan sakit. Sebaliknya, itu adalah sukacita tanpa akhir. Luo Feng memandangi anggota keluarganya, yang sama sekali tidak khawatir. Sebenarnya, aku benar-benar egois, katanya. Aku tidak punya banyak waktu untuk bersama Su Xin, dengan putra-putra aku, dan dengan orang tua aku menghabiskan sebagian besar waktu aku berpetualang di alam semesta. Aku sudah bertualang dan berkelahi. Meskipun aku melakukan ini untuk kelangsungan hidup para penghuni bumi, aku sebenarnya telah terbiasa dengan kehidupan petualangan dan pertempuran. Aku suka berpetualang, dan aku suka melihat semua misteri alam semesta.
Aku suka berkelahi, dan aku senang dengan menari antara hidup dan mati. Tanpa itu, hidupku akan sederhana dan membosankan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Meskipun merupakan berkah untuk menjalani kehidupan yang sederhana, aku sudah terbiasa bertarung. Aku sudah terbiasa dengan kehidupan ini. Luo Feng memandangi seluruh keluarganya. Hidupku bersinar karena pertempuran, dan tanpa bertarung, itu akan membosankan. Namun, kalian, dia memandang orang tuanya, memegangi tangan istrinya, dan dia memandang putra-putranya dan saudaranya. Kamu adalah harta terbesar dalam hidupku di dunia ini. Kamu adalah segalanya bagiku. Kamu lebih penting dari hidupku sendiri. Tanpa kamu, dunia aku akan berada dalam kegelapan selamanya. Keluarga adalah yang paling penting, lebih penting daripada hidupnya sendiri. Dia akan melakukan segalanya untuk melindungi keluarganya. Tanpa mereka, dia akan terjebak dalam kegelapan selamanya. Hidupku luar biasa karena pertempuran, tetapi cerah karena kamu. Luo Feng memandang anggota keluarganya. Dia melepaskan orang tuanya dan berdiri. Sudah waktunya aku pergi. Pertarungan pamungkas itu terkait dengan kelangsungan hidup semua ras samudra semesta. Luo Feng tidak akan menyembunyikan apapun. Sebaliknya, semua dewa sejati tahu tentang itu. Dewa sejati dari semua ras, dan bahkan banyak penguasa alam semesta, telah berkumpul di depan istana di alun-alun di Tanah Suci Bima Sakti. Luo Feng berjalan keluar bersama keluarganya, dan semua ras memandangnya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kami mengandalkanmu sekarang. Bima Sakti, semua ras tahu bahwa inilah saatnya. Luo Feng berjalan berkeliling, melewati semua dewa sejati. Dia melihat gurunya, pemimpin kota kekacauan primal, tamu gunung duduk, dan Yan sejati. Dia juga melihat teman-temannya, Hong, Dewa Guntur, Rongjun, Wuka, Huyanbo, dan Babata. Banyak makhluk besar penduduk bumi, bahkan saudaranya Wei Wen, ada di sana. Makhluk-makhluk besar dari samudra terpencil, yaitu ras yang diciptakan oleh Luo Feng ada di sana juga, serta para muridnya. Guru, A Feng, Bima Sakti, Luo Feng, mereka semua memanggilnya. Luo Feng tetap yang terpanjang di depan gurunya. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk, berkata, kamu tidak pernah mengecewakanku. Tamu gunung duduk tersenyum. Aku telah mencurahkan energi tanpa akhir untuk mengolahmu, dan ternyata kamu lebih baik daripada yang kupikirkan, namun, kamu belum membayar balik, jadi jangan dikalahkan oleh sektor binatang buas. Kamu harus menang kali ini. Yan sejati mengetuk bahu Luo Feng. Kamu akan selalu menjadi murid terbaikku. Luo Feng berjalan ke depan. Dia berbalik dan menatap semua makhluk besar, yang berdiri di alun-alun. Ada dewa sejati dari ras iblis, dan ras serangga, yang telah dia lawan sebelumnya, serta beberapa ras tambahan, yang telah mengikuti perintahnya. Beberapa dari mereka adalah temannya, orang yang ia sayangi. Segala sesuatu. Pada saat ini, Luo Feng merasakan seluruh beban yang harus ia pertahankan. Aku tidak akan mengizinkannya, pikir Luo Feng. Aku tidak akan membiarkan apapun yang aku lindungi dihancurkan. Aku akan melindungi semuanya dengan hidup aku. Aku tidak akan mengizinkannya. Aku tidak akan membiarkannya dihancurkan. Makhluk-makhluk besar dari semua ras memandang Luo Feng. Dia melihat kembali pada mereka dan tersenyum. Aku akan kembali, katanya. Luo Feng terbang menjauh seperti seberkas cahaya. Jika dia kembali, itu berarti dia telah berhasil. Jika dia tidak berhasil kembali, semua akan hilang. Makhluk-makhluk besar di jagat raya ini hanya akan tetap berada di tiga tanah ekstremis. Luo Feng penuh dengan kekuatan, termasuk kekuatan hatinya, karena keluarganya, gurunya, dan teman-temannya. Dia harus membela mereka semua. Semuanya sangat indah, dan dia tidak akan membiarkannya dihancurkan. Dia rela mengorbankan segalanya untuk melindungi itu. Sementara itu di lain tempat, seekor binatang buas sektor ganas, keluar dari membran semesta, dan terbang ke arah tempat seorang pria lapis baja perak dan bersayap perak berdiri. Puan, kata Morosa dengan hormat. Luo Feng melirik Morosa, yang sudah memasuki batas level 5. Biasanya, ketika mencapai level 3, lalu level 4, dan kemudian level 5, setiap level akan membutuhkan waktu untuk diproses. Namun, di bawah pengaruh hukum tertinggi, Morosa telah membaik tanpa menghadapi rintangan apapun. Dan sekarang, hanya satu sektor binatang buas yang diperbudak masih hidup.
Hanya ada satu sektor binatang buas yang masih hidup. Puan, Mohe dia akan datang ke sini, sektor binatang buas Morosa berkata dengan cemas. Mohe sangat cepat. Jarak teleportasinya jelas jauh lebih besar dari aku. Apakah kamu yakin bisa memenangkan pertarungan ini, Tuan? Morosa tidak dijamin memenangkan apapun. Aku akan memenangkan pertarungan ini. Bisik Luo Feng. Aku harus. Suaranya tegas. Dia harus memenangkan pertarungan ini. Dia harus melindungi semua yang dia bertanggung jawab untuk bertahan. Ayo pergi. Luo Feng mengambil Morosa dan berteleportasi. Mereka menghilang dan dibebankan ke sektor binatang buas Mohe. Betapa putih dan mempesonanya, dua portal pusaran air yang saling terkait itu. Mereka tak terbendung. Mereka sangat kuat. Aku khawatir mereka bahkan lebih kuat dari pintu kehidupan aku. Tepat pada saat Luo Feng menatap penghancuran reinkarnasi, dia sampai pada kesimpulan, jika aku dikejutkan oleh teknik ini secara langsung, menghadapi kekuatan melawan kekuatan, aku mungkin akan terluka. Tapi aku punya menara bintang, jadi tidak perlu bagiku untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Pikiran ini muncul dalam pikiran, tetapi saat berikutnya, ekspresi Luo Feng berubah. Itu tidak benar. Dia punya menara bintang, jadi dia bisa bersembunyi di dalamnya. Tapi ini adalah pertempuran di mana Raja Sektor Binatang Buas akan lahir. Tidak mungkin Morosa bisa bersembunyi di menara bintang untuk menghindari pertempuran ini bersamanya. Pada saat ini, Luo Feng memblokir serangan dengan berdiri di depan Morosa, tetapi saat dia bersembunyi di menara bintang pasti akan dibombardir dan meledak jauh ketika terkena dampak ini. Maka dia akan dipaksa terpisah dari Morosa. Sektor binatang buas Mohe, dia sepenuhnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Morosa dalam satu pukulan. Terhadap serangan gabungan dari 8 juta sektor binatang buas, kamu masih bisa tetap hidup. Sektor binatang buas Mohe, dia menantikan Luo Feng bersembunyi di menara bintang. Langkahku ini tidak akan pernah lebih kuat dari serangan gabungan dari 8 juta sektor binatang buas. Namun, jika kamu akan bersembunyi di menara bintang, saat kamu diledakkan, kamu tidak akan lagi dapat melindungi Morosa. Sektor binatang buas Mohe, dia dipenuhi dengan semangat. Masuk, cepat, masuk ke dalam menara bintang. Akar penyebab pertempuran ini adalah, untuk menentukan siapa, antara dua sektor binatang buas Mohe dan Morosa, yang akan menjadi korban terakhir. Menara bintang, Luo Feng tiba-tiba meraung. Di depannya, sebuah menara 9 lantai muncul entah dari mana. Itu tidak lain adalah menara bintang, yang sekarang dalam posisi horizontal, menyerupai kerucut runcing raksasa. Itu mulai berputar secara instan, berubah menjadi sungai yang panjang. Sungai emas panjang ini, menuju kedua portal pusaran air, yang saling terkait dan menabrak mereka tanpa penundaan. Setelah Luo Feng menciptakan teknik rahasia di tingkat teratas tingkat 12, langkah ini adalah serangkaian teknik rahasia terbaru yang Luo Feng buat, setelah menyelesaikan pemahamannya tentang menara bintang. Luo Feng menamakannya Sungai Bintang. Sungai bintang-bintang menentang penghancuran reinkarnasi. Sungai emas yang mempesona itu runtuh seketika. Menara bintang, yang dibombardir secara keseluruhan, terlempar jauh ke kejauhan, di mana ia jatuh. Dua portal pusaran air tampaknya masih sama perkasa seperti sebelumnya, saat mereka langsung menuju Luo Feng, tetapi setelah dicermati, retakan dapat dilihat di dinding luar dari dua portal pusaran air yang saling terkait. Mata Luo Feng terpaku pada dua portal yang saling mempesona dan saling terkait. Kekuatan saktinya menyala sampai batas tertinggi, dan Dewa Wuqi didorong ke tingkat ketiga. Dengan kedua tangan, dia memegang pedang bayangan darahnya, dan mengembang dengan kekuatannya. Pintu raksasa, emas putih muncul di ruang depan Luo Feng. Ketika pintu besar itu terbuka, lampu pedang putih emas langsung menyala, untuk menyambut portal penghancuran dari sebuah reinkarnasi. Luo Feng sekarang menggunakan teknik pedangnya yang terkuat, yaitu pintu kehidupan. Pada saat bentrok, ada keheningan. Poni keras mengikuti segera setelah itu. Poni keras tak berujung bergema, gelombang dampak tak berujung bergema. Dua portal pusaran air sudah lumpuh, namun mereka terus menyerang Luo Feng. Pada saat itu, Luo Feng berdiri tegak. 5 pasang sayap raksasa melipat ke depan untuk membentuk sebuah tempat di sekitar Luo Feng, menjaganya tetap dalam pelukannya. Pada saat yang sama, sektor binatang buas Morosa juga sepenuhnya dikelilingi oleh sayap.
Dampak tabrakan langsung membuat Luo Feng jauh ke kejauhan. Dia jatuh dengan kecepatan jutaan kali cahaya. Dalam proses dibuang, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah. Darah berceceran di sekitar Morosa, yang tetap aman di bawah perlindungan Luo Feng. Tuan, Morosa gelisah dan khawatir tentang serangan yang diterima Luo Feng. Setelah beberapa saat, Luo Feng berhenti jatuh. Lakukan apa yang aku katakan. Luo Feng menelan darah di mulutnya dan memandang Morosa di sampingnya. Jangan menjadi sombong dan sembrono. Aku memiliki Dewa Wuqi dan sayap Siwu untuk melindungi tubuh aku. Tubuhku jauh lebih unggul dari milikmu, bahkan dengan sisa kekuatan ini, kamu masih akan mati jika kamu terkena itu. Morosa mengangguk dengan panik. Dipahami, Tuan. Aku tidak akan melakukan apapun untuk menggagalkan rencana besar guru. Benar-benar lelucon. Sebelumnya, teknik kapak yang digunakan oleh Mo He telah 10 kali lebih kuat dari penghancuran. Itu sudah cukup untuk membasmi Morosa. Sekarang, Mo He telah membagi dirinya menjadi dua, dan kedua badan itu melakukan penghancuran bersamaan. Kombinasi halus dua portal penghancuran pusaran air tercermin, melalui pembentukan ratusan juta ruang. Ketika itu terjadi, kekuatannya naik secara linear untuk mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan jika hanya sebagian dari kekuatan ini yang tersisa, itu masih akan dapat membasmi Morosa. Hahaha, pemimpin Bima Sakti. Dari jauh, kedua sektor binatang buas, keduanya Mo He, terbang bersama. Kamu cukup pintar untuk tidak bersembunyi di dalam menara bintang. Jika kamu memasuki menara bintang, Morosa akan mati sekarang. Kamu memang cukup mengesankan. Masih bisa menahannya. Tapi aku rasa lebih dari setengah kekuatan sakti kamu telah dikonsumsi, kan? Bersembunyi pun di menara bintang, kamu akan mati. Jika kamu tidak masuk, kamu masih akan mati, dan kamu akan mati di tanganku. Cobalah untuk menerima serangan kami lagi. Sekali lagi, dua sektor binatang buas, Mo He dan Mo He, mulai melakukan gerakan mereka bersama. Di kejauhan, ekspresi Luo Feng berubah. Kekuatan saktinya sudah terbakar pada batasnya. Untuk mempertahankan Dewa Wuqi pada tahap ketiga sudah sangat melelahkan pada kekuatannya. Jika itu adalah dewa sejati biasa lainnya, kekuatan sakti kemungkinan besar akan habis dalam sekejap, tetapi cadangan kekuatan sakti Luo Feng cukup kaya, jadi dengan mempertahankan konsumsi tingkat tinggi, ia dapat dengan mudah menarik untuk waktu yang lama waktu. Namun, sebelumnya, ketika dia dibombardir oleh sisa-sisa penghancuran reinkarnasi, satu pukulan itu telah melukainya dengan serius. Meskipun tidak sejauh yang dibayangkan Mo He, di mana lebih dari setengah kekuatan sakti Luo Feng dikonsumsi, dia masih kehilangan hampir 30% kekuatannya. 30% mungkin tidak tampak banyak, tetapi mengingat tubuh sakti Luo Feng, kerugian seperti itu cukup menakutkan. Sekali lagi, dua portal pusaran air yang mempesona dan saling terkait di tengah-tengah ruang kosong, datang terbang ke arah Luo Feng. Luo Feng melakukan yang terbaik. Pertama, menara bintang memblokir serangan. Kemudian pedang bayangan darah mengeksekusi pintu kehidupan lagi untuk melawan. Kemudian sayap Siwu dilipat bersama, untuk mengelilingi dan melindungi Luo Feng. Luo Feng terlempar ke kejauhan saat bentrokan dan jatuh jauh. Darah segar berceceran. Kulitnya mengalami getaran yang sangat keras sehingga terbelah, dan tulang-tulangnya bergetar sama hebatnya. Luo Feng memaksa tubuh saktinya untuk menyerap dampak dari serangan itu, sehingga Morosa tidak akan terluka, terlepas dari seberapa besar ia secara pribadi harus menanggung akibatnya. Tidak peduli apa, tidak ada yang bisa terjadi pada Morosa. Tidak mati. Kedua salinan Mo He di kejauhan terkejut. Untuk setiap saat Mo He mengeksekusi gerakan, itu sebenarnya setara dengan menggunakan penghancuran 2 kali. Ini menghabiskan sedikit kekuatan Mo He. Untungnya, itu adalah sektor binatang buas tahap ke-6 sekarang, dan puncak tahap ke-6, pada saat itu. Cadangan dayanya cukup untuk memungkinkannya, dalam melakukan penghancuran beberapa kali. Setiap saat, kamu akan terluka parah. Sektor binatang buas Mo He meraung. Biarkan aku melihat dengan tepat berapa kali kamu bisa menerima pukulan seperti itu. Sekali lagi, ini menjalankan langkah terkuatnya. Blokir, kata Luo Feng. Luo Feng mengertakkan gigi dan bertahan. Tidak ada jalan lain. Mengingat kecepatan portal pusaran air, tidak mungkin dia bisa mengelak. Dan jika dia bersembunyi di menara bintang, itu tidak akan berbeda dengan mengirim Morosa ke kematiannya.
Aku juga ingin tahu, kata Luo Feng, apakah kamu bisa mengeksekusi lebih banyak, atau apakah aku bisa memblokir lebih banyak? Luo Feng bertahan melalui gigi yang terkatup. Kemudian sektor Biantang Buas itu mengeksekusi teknik penghancurannya sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai dengan 10 kali, kemudian 11 kali. Masih belum mati. Sekarang, sektor binatang buas Mohe, dia sudah benar-benar gila. Aku menolak untuk percaya bahwa kekuatanmu yang sakti tidak terbatas. Temui malapetaka kamu. Sektor binatang buas Mohe dia ditinggalkan tanpa pilihan. Luo Feng melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi Morosa. Bahkan dalam menghadapi serangan yang kuat seperti itu, dia tidak menghindari atau bersembunyi. Mohe benar-benar tidak punya pilihan lain. Dalam pertempuran untuk kelahiran raja utama ini, ia tidak memiliki cara untuk mundur. Demi kemuliaan ras sektor binatang buas aku, mata Mohe dipenuhi dengan kegilaan. Aku harus menang. Manusia, temui malapetaka kamu. 2 portal pusaran air yang mempesona dan saling terkait, muncul lagi. Apa yang aku usahakan untuk melindungi hatiku, aku tidak akan membiarkannya dihancurkan. Penampilan Luo Feng sama menakutkannya seperti kedua tangannya memegang pedang bayangan darah. Kamu harus menjadi orang yang menemui ajalnya. 13 kali, 14 kali, 15 kali. Ini adalah pertempuran terakhir. Itu adalah pertempuran untuk kelahiran raja. Meskipun bisa dikatakan bahwa Mohe dan Morosa sedang berjuang untuk memunculkan pemenang terakhir, kenyataannya adalah bahwa Mohe dan Luo Feng saling bertarung. Luo Feng adalah pelindung Morosa. Selama Luo Feng tetap hidup, tidak ada kesempatan sama sekali bagi Mohe untuk membunuh Morosa. Sebaliknya, dengan Luo Feng keluar dan dimusnahkan, Mohe bisa dengan mudah menjadi raja. Saat ini teknik penghancuran terus dieksekusi sampai dengan 30 kali. Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya kekuatan sakti kamu tidak terbatas. Sektor binatang buas Mohe, dia dalam kondisi gila. Itu telah menggunakan setengah dari total kekuatannya. Itu telah menyerang 30 kali, yang sama baiknya dengan mengeksekusi penghancuran 60 kali. Mengapa itu masih bisa bertahan? Luo Feng bertanya-tanya, matanya merah. Dia menyesalkan situasi saat ini. Dia turun ke 10% dari kekuatan saktinya. Hanya perlu 3 atau 4 pukulan lagi agar kekuatan saktinya sepenuhnya habis. Di satu sisi, ini adalah sektor binatang buas tahap ke-6 puncak. Cadangan kekuatan binatang seperti itu luar biasa luas. Di sisi lain, Luo Feng memiliki tubuh sakti yang sempurna pada tingkat gen kehidupan 100.000 kali. Sayangnya, tidak ada cukup waktu. Kekuatan sakti Luo Feng tidak dapat membangun ke tingkat batas pamungkas. Dia tidak diberi waktu sama sekali. Mati. Sektor binatang buas Mohe meraung. Raja pamungkas tidak akan diperbudak. Ini adalah serangan ke-32. Mata Luo Feng terbelah. Jejak darah memancar dan muncrat. Seluruh tubuhnya jatuh ke dalam kegilaan mutlak. Aku harus melindungi yang aku cari untuk pertahankan. Aku tidak bisa kalah. Aku tidak bisa. Pada saat ini, Luo Feng dibuatnya kembali jatuh. Kekuatan saktinya berkurang tajam, jatuh ke jumlah yang memungkinkannya menanggung hanya 1 pukulan terakhir. Dia bisa merasakan bahwa sektor binatang buas Mohe belum dipaksa ke dalam keputusasaan terakhirnya. Namun Luo Feng telah berkurang ke tahap terakhir perlawanannya. Aku tidak bisa kalah. Luo Feng jatuh ke dalam kegilaan total. Pada titik ini, berbagai adegan melintas di benaknya. Untuk membantu adik laki-lakinya bangkit kembali, dia telah mencuri telur naga lapis baja. Dia telah membakar jiwanya untuk binasa, dengan binatang buas yang melahap. Ketika pertama kali meninggalkan bumi, dia dengan bangga bangkit dalam pertempuran bakat di dunia. Dia telah berlutut di depan Yan Sejati untuk menjadi murid Yan Sejati. Berbagai adegan diputar ulang di benaknya. Tamu gunung duduk, Yan Sejati, pemimpin kota kekacauan primal, dan kapak besar, Susin, Luo Ping, dan Luo Hai, Rong Jun, Wuka, dan Bolan, wajah mereka berkelebat di benaknya. Aku tidak bisa kalah. Untuk semua orang penting dan hal-hal yang ia usahakan untuk lindungi. Selangkah demi selangkah, dia telah berjalan dari bumi ke tempat dia sekarang. Dia telah melampaui segalanya dalam hidupnya, dia harus bertahan dengan apa yang dia berusaha untuk lindungi, itu adalah tanggung jawabnya. Bangun, tekad yang kuat. Tekad yang kuat dan teguh.
Untuk segala sesuatu yang penting baginya, dia membakar dengan tekad yang tak ada habisnya. Pada saat itu, dia meletus. Tekad Luo Feng akhirnya melampaui batas tertinggi dewa sejati yang abadi, untuk mencapai wilayah yang lebih tinggi lagi. Itu benar-benar cukup tinggi untuk menjadi domain suci. Saat Luo Feng bersiap untuk pergi ke pertempuran terakhir, saat dia mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya, saat itulah perubahan kekuatan tekadnya mulai muncul. Pada saat itu, untuk semua yang dia coba lindungi dengan memberikan semua miliknya, kemauannya meletus. Raja Pamungkas hanya bisa menjadi sektor binatang buas. Sektor binatang buas Mohe dia merasa seolah-olah bisa merasakan kemenangan, saat menyaksikan sikap gila Luo Feng. Pergi ke neraka. Dari kejauhan, Mohe melihat Luo Feng bangkit kembali dan mengarahkan pandangannya jauh ke depan. Itu terlihat. Pada saat itu, semua yang ada di sekitar Mohe tiba-tiba menghilang. Hanya mata Luo Feng, yang telah berubah menjadi planet raksasa, tetap berputar dan memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Sebuah tekad yang sangat akut, hampir seperti pisau tajam, menembus tekad sektor binatang buas Mohe. Teknik kemauan keras tertinggi, yaitu teknik elemen linier. Raja dunia gaib yang sakti telah menunggu 1 triliun era, untuk kemunculan makhluk yang bisa menguasai teknik elemen linier. Ini adalah teknik rahasia yang membuat banyak raja sakti gila. Itu adalah teknik yang mengerikan yang bisa memusnahkan, bahkan talenta paling top dari peradaban kuno, jika mereka hanya mencoba menguasainya. Untuk dapat menguasainya, tekad seseorang harus terlebih dahulu menjalani pembersihan untuk menjadi bersih. Teknik rahasia ini adalah salah satu yang dipelajari Luo Feng berulang kali berkali-kali. Saat tekadnya disucikan, dia akan mendapatkan semua yang dia butuhkan, untuk mempelajarinya secara instan. Mata kedua sektor binatang buas, Mohe dan Mohe lainnya, menjadi kusam. Kemudian, secara instan, mereka kehilangan kesadaran. Beberapa juta tubuh lainnya, tersebar di seluruh lautan semesta, semuanya kehilangan kesadaran setelah mata mereka menjadi kusam. Luo Feng menunjuk jauh. Mati. Sebuah bentuk kepala binatang buas ilusi muncul, dan langsung mulai masuk ke tubuh sektor binatang buas Mohe. Itu akan meluncurkan serangan langsung ke jiwa Mohe. Tekad kuat sektor binatang buas Mohe pada awalnya kuat, sehingga mampu menanggung dampak serangan jiwa biasa. Tetapi sekarang, dalam keadaan tidak sadar, ia tidak memiliki jejak perlawanan. Itu seperti lilin yang bisa padam dengan satu nafas. Tidak ada sedikit pun perlawanan. Seketika itu juga, kemudian jiwanya dimusnahkan. Beberapa juta tubuh lainnya, dalam sekejap, semuanya dimusnahkan. Berdiri jauh di ruang kosong, tubuh Luo Feng sedikit gemetar. Segera, dia kehilangan semua kendali. Sambil melemparkan kepalanya ke belakang, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku berhasil, aku berhasil, aku berhasil. Hahaha. Pada saat itu, Luo Feng tertawa seolah-olah dia sudah gila, dia tampaknya terbawa oleh tawa, dan benar-benar kehilangan semua ketenangan. Ia telah memenangkan pertempuran ini. Akhirnya, dia memenangkan pertarungan. Ini adalah momen paling menyenangkan bagi Luo Feng dalam 1 triliun era. Kembali, Luo Feng menunjuk. Menara bintang melayang di atas, dan lubang hitam di pangkalan menelan kedua tubuh sektor binatang Buhe dan Morosa berdiri di sampingnya. Morosa adalah budak Luo Feng, jadi dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Apapun yang terjadi, Luo Feng gembira, tapi dia tetap tenang, aku tidak bisa ceroboh dan menghancurkan diriku sendiri. Jika kamu ingin menjadi raja terkuat di sektor binatang buas, buat terobosan di menara bintang aku. Mohe sudah mati. Morosa adalah sektor binatang buas terakhir yang tunggal. Sekarang bisa berkembang dan menjadi Raja Pamungkas. Raja sektor binatang buas adalah yang paling berharga, paling sempurna, dan paling mulia di antara mereka semua. Ini mewakili asal mula kehancuran semua kehidupan. Itu sangat mulia sehingga bisa menyaingi alam semesta asli. Luo Feng tidak bisa memastikan bahwa makhluk mulia seperti itu bisa diperbudak. Jika Morosa tiba-tiba melepaskan perbudakan Luo Feng, ketika itu menjadi raja dan menghancurkan semua ras, termasuk Luo Feng, semuanya akan sia-sia. Itulah sebabnya Luo Feng mengembalikan Morosa ke menara bintangnya, bahkan jika dia gembira. Menara bintang adalah senjata raja yang sakti. Begitu Morosa terperangkap di dalam menara bintang, itu tidak akan bisa pecah,
karena itu hanya raja yang baru lahir dari sektor binatang buas. Bahkan binatang buas sektor yang telah mencapai tingkat puncaknya, yang bisa menghancurkan seluruh kerajaan di peradaban kuno, tidak bisa pecah, karena itu hanya sedikit lebih kuat dari raja yang sakti. Adapun Morosa, itu hanya raja yang baru lahir dari sektor binatang buas. Jika aku masih bisa memperbudaknya, maka semuanya akan baik-baik saja, pikir Luo Feng. Jika aku tidak bisa memperbudaknya lagi, aku akan menyimpannya di menara bintang selamanya sampai aku bisa membunuhnya. Meskipun dia khawatir, dia masih percaya bahwa dia mampu memperbudak raja tertinggi. Karena dia mampu memperbudak Morosa, seharusnya dia bisa memperbudak raja sektor binatang buas. Selain itu, pertempuran terakhir adalah antara sektor binatang buas yang diperbudak dan sektor binatang buas yang tidak diperbudak. Jika Raja Pamungkas tidak bisa diperbudak, tidak ada gunanya untuk pertempuran. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.